Hasan Fatima dari kelas 12 IPA 4. Dan saya Naila Hoiria dari 12 IPA 4. Di sini kami akan mengulas teori evolusi yang dikemukakan oleh Charles Darwin dan Harun Yahya. Dalam buku The Origin of Species, Charles Darwin menyimpulkan bahwa semua makhluk hidup berasal dari nenek moyang yang sama dan berhubungan satu sama lain. Menurut Darwin, proses mutasi genetik dari nenek moyang yang sama mengakibatkan terjadinya evolusi dan memunculkan berbagai spesies baru. Jika teori Darwin menjelaskan bahwa fosil menghubungkan makhluk hidup dengan nenek moyangnya, tidak menurut Harun Yahya. Menurut Harun Yahya, fungsi fosil itu tidak begitu, melainkan untuk menentukan taksonomi makhluk hidup serta menentukan jejak evolusi nenek moyangnya hingga menghasilkan makhluk hidup modern seperti sekarang. Nah, menurut Harun Yahya, mutasi dan seleksi alam tidak mungkin menghasilkan spesies baru karena tidak ada mutasi yang menguntungkan. Menurut Harun Yahya, semua mutasi itu hanya akan menghasilkan cacat pada makhluk hidup yang mengalaminya. Mutasi itu kan adalah sesuatu yang terjadi dalam proses perkembangbiakan makhluk hidup. Dan setiap makhluk hidup itu adalah mutan karena memiliki DNA yang berbeda dengan induknya. Bila tidak ada mutasi yang menguntungkan, maka makhluk hidup tidak bisa berbuat apa-apa dalam menghadapi perubahan lingkungan yang terjadi. Setelah belajar teori Darwin, orang sering bertanya apakah manusia berasal dari kera atau tidak. Padahal pertanyaan tersebut membuat keliru. Berdasarkan ilmu biologi, manusia tidak berasal dari kera, tetapi kita setara karena manusia dalam animalia yang sama dengan kera. Semua jenis kera modern baik gorila, orangutan maupun homo spesies berasal dari satu nenek moyang yang sama. Sedangkan bagian evolusi yang paling ditentang Harun Yahya adalah bagaimana manusia merupakan bentuk evolusi dari kera. Bagi Harun Yahya, teori itu adalah penghinaan karena menyamakan manusia dengan kera. Nah, menurut Harun Yahya, bagaimanapun proses yang dialami, tingkat kecerdasan kera tidak akan setara dengan manusia. Jadi, dengan kata lain, tak mungkin kera berubah menjadi manusia. Nah, seperti ini teori Harun Yahya itu menggunakan desain sebagai pengganti evolusi untuk menjelaskan kerumitan struktur dan keragaman kehidupan. Bila teori mereka lebih baik dari evolusi, maka penjelasan desain seharusnya bisa diterapkan pada tiap peristiwa pada sejarah kehidupan di bumi. Nah, Harun Yahya mengajukan burung sebagai contoh desain yang sempurna. Seluruh tubuh burung itu menunjukkan adaptasi yang baik untuk kehidupan menjelajahi udara dengan dua sayap, tulang-tulang yang ringan, bulu yang berstruktur rumit dan efektif, mata besar dan awas, dan lain-lain. Menurut teori Harun Yahya, burung pastilah muncul tiba-tiba dalam sejarah alam tanpa ada pendahulu di masa lalu sebagai akibat dari suatu tindakan penciptaan khusus.